Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya selalu mendapatkan keberuntungan, seolah-olah semesta berpihak pada mereka? Apakah Anda merasa sudah berusaha keras, tapi peluang dan kelimpahan terasa sulit didapatkan? Banyak dari kita diberitahu bahwa kuncinya adalah pikiran positif, tapi itu seringkali terasa seperti pepatah kosong tanpa tindakan nyata. Jiwa-jiwa terpilih yang haus akan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Kita akan mengungkap rahasia di balik energi rasa syukur, sebuah teknik sederhana namun sangat kuat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh kelimpahan. Ini adalah fondasi dari seluruh praktik yang akan kita bahas. Banyak orang berpikir bahwa getaran baik saja sudah cukup untuk menarik hal-hal baik. Mereka mengira dengan mengatakan, saya positif sudah menyelesaikan segalanya. Namun pendekatan ini seringkali dangkal dan tidak memiliki kekuatan transformasi. Ilmu di balik energi rasa syukur jauh lebih mendalam. Ketika Anda benar-benar merasakan syukur, otak Anda melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang tidak hanya membuat Anda merasa lebih baik, tetapi juga mengubah frekuensi elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh Anda. Lebih dari sekadar terima kasih. Rasa syukur yang kita bahas di sini bukan sekadar kata terima kasih yang diucapkan secara otomatis setelah seseorang membantu. Itu hanyalah etiket sosial, sebuah respons yang dangkal. Rasa syukur yang saya maksud adalah getaran batin yang tulus. Resonansi jiwa yang bergetar dengan apresiasi mendalam. Ini adalah perubahan cara kita memandang dunia, dari fokus pada apa yang kurang menjadi merayakan apa yang sudah ada. Mengucapkan terima kasih memang baik, tapi merasakan getaran syukur di setiap sel tubuh Anda adalah kekuatan yang berbeda. Ada mitos umum bahwa menjadi bersyukur berarti Anda mengabaikan masalah. Orang sering berpikir, bagaimana saya bisa bersyukur saat saya sedang menghadapi kesulitan? Mitos ini menghalangi banyak orang untuk memulai praktik syukur. Mari kita luruskan, rasa syukur yang sejati tidak meminta Anda untuk berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Sebaliknya, rasa syukur memungkinkan Anda untuk mengubah frekuensi energi Anda, meskipun masalah itu ada. Ini seperti menyalakan cahaya terang di ruangan gelap. Gelapnya tidak hilang, tapi Anda sekarang bisa melihat jalan keluar dengan lebih jelas. Ini adalah tentang memilih sudut pandang yang memberdayakan, bukan sudut pandang yang melemahkan. Reaksi otak Anda terhadap rasa syukur yang tulus sangatlah mengejutkan. Ketika Anda secara sadar mengalihkan fokus ke hal-hal yang Anda hargai, Anda secara harfiah melatih otak Anda untuk mencari hal-hal baik. Proses ini dikenal sebagai plastisitas otak, kemampuan otak untuk membentuk dan mengubah koneksi saraf. Seiring waktu, otak Anda akan mulai secara otomatis memindai lingkungan untuk mencari alasan untuk bersyukur. Ini menciptakan semacam lingkaran umpan balik positif. Semakin Anda bersyukur, semakin otak Anda mencari hal-hal yang patut disyukuri dan semakin banyak hal baik yang Anda temui. Ini adalah perubahan internal yang kuat yang menghasilkan hasil eksternal yang nyata. Memulai revolusi rasa syukur ini dalam diri Anda tidak memerlukan ritual rumit atau pengetahuan esoteris. Yang diperlukan hanyalah kesadaran dan niat. Mulailah dengan memperhatikan momen-momen kecil yang menyenangkan dalam hari Anda. Sinar matahari yang hangat, senyuman dari orang asing, atau secangkir kopi yang nikmat. Jangan hanya mengamati, rasakanlah getarannya di dalam diri Anda. Biarkan apresiasi kecil ini menjadi bahan bakar untuk perubahan yang lebih besar. Ini adalah langkah pertama menuju membuka pintu keberuntungan yang selama ini mungkin terasa terkunci. Perjalanan ini adalah tentang memberdayakan diri Anda sendiri. Ini tentang mengambil alih kendali atas energi Anda, dan pada akhirnya atas takdir Anda. Kita akan menyingkirkan pandangan bahwa keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain secara acak. Sebaliknya, kita akan belajar bahwa keberuntungan adalah resonansi yang Anda ciptakan dan pancarkan. Anda akan menjadi arsitek dari keberuntungan Anda sendiri, dan semua itu dimulai dari sebuah pilihan sederhana, pilihan untuk bersyukur. Magnet tak terlihat untuk keberuntungan. Setiap dari kita dikelilingi oleh medan energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat nyata dan kuat. Medan energi ini, yang kadang-kadang disebut sebagai aura, adalah cerminan langsung dari getaran internal kita. Bayangkan medan energi Anda sebagai magnet pribadi yang terus-menerus memancarkan sinyal ke alam semesta. Sinyal ini tidak hanya menarik hal-hal yang Anda pikirkan, tetapi juga hal-hal yang Anda rasakan
dan yakini di tingkat yang paling dalam. Pemahaman tentang medan energi ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari praktik rasa syukur. Ada hukum universal yang dikenal sebagai hukum tarik-menarik, yang menyatakan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Jika medan energi Anda bergetar dengan frekuensi keluhan, kekecewaan, dan kekurangan, Anda secara otomatis akan menarik lebih banyak situasi yang selaras dengan getaran tersebut. Sebaliknya, ketika Anda mengisi medan energi Anda dengan getaran rasa syukur, kegembiraan, dan kelimpahan, Anda akan menjadi magnet untuk peluang, orang-orang, dan sumber daya yang juga bergetar pada frekuensi tinggi. Ini bukan sihir, ini adalah fisika. Energi Anda memancarkan sinyal dan semesta meresponsnya. Keluhan kronis adalah salah satu pembunuh keberuntungan terbesar. Setiap kali Anda mengeluh, Anda tidak hanya mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi Anda juga secara aktif memancarkan energi negatif yang mendorong peluang baik menjauh. Ini adalah manifestasi fisik yang kuat. Bayangkan getaran Anda sebagai gelombang radio. Saat Anda mengeluh, Anda menyiarkan frekuensi statis yang mengganggu sinyal peluang. Sebaliknya, rasa syukur adalah sinyal yang jernih dan kuat, yang memungkinkan peluang untuk menemukan Anda dengan lebih mudah. Keluhan tidak hanya merusak suasana hati Anda, tetapi juga secara harfiah mengusir hal-hal baik yang bisa datang kepada Anda. Pergeseran energi halus yang diciptakan oleh rasa syukur sangatlah transformatif. Saat Anda mulai merasakan rasa syukur secara tulus, Anda akan menyadari perubahan dalam cara orang berinteraksi dengan Anda. Orang-orang akan lebih tertarik pada Anda. Peluang akan muncul dari tempat yang tidak terduga, dan hambatan akan terasa lebih mudah diatasi. Perubahan ini terjadi karena medan energi Anda telah berubah dari yang menolak menjadi yang menarik. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, energi Anda sudah berbicara untuk Anda. Praktik rasa syukur secara konsisten adalah seperti membersihkan dan mengisi ulang magnet energi Anda setiap hari. Ini menghilangkan statis dan memperkuat sinyal Anda. Saat Anda menjadikan rasa syukur sebagai rutinitas, Anda tidak hanya memengaruhi medan energi pribadi Anda, tetapi juga menciptakan resonansi positif yang memancar ke lingkungan sekitar. Ini bisa memengaruhi keluarga, teman, dan bahkan orang-orang yang hanya berinteraksi dengan Anda sebentar. Anda menjadi sumber cahaya yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda dan hidup orang-orang di sekitar Anda. Memahami bahwa medan energi Anda adalah magnet tak terlihat untuk keberuntungan adalah langkah penting dalam mengambil alih kendali atas realitas Anda. Ini adalah pengakuan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menarik atau menolak kelimpahan, dan kuncinya ada pada getaran yang Anda pancarkan. Jika Anda merasa tidak beruntung, ini adalah saatnya untuk memeriksa getaran internal Anda. Apa yang Anda rasakan secara mendalam? Pada akhirnya, medan energi Anda adalah alat paling kuat yang Anda miliki untuk mewujudkan keinginan. Dengan mengisi medan ini dengan rasa syukur, Anda secara harfiah mengubah nasib Anda. Anda tidak lagi pasif menunggu keberuntungan, tetapi secara aktif menciptakannya dari dalam diri Anda. Latihan harian untuk kelimpahan. Memahami konsep di balik energi rasa syukur adalah satu hal, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang lain. Kita membutuhkan alat-alat praktis yang bisa kita gunakan setiap hari untuk memperkuat getaran syukur kita. Salah satu teknik paling efektif dan mudah dilakukan adalah metode 321. Teknik ini hanya membutuhkan beberapa menit, namun dampaknya sangat mendalam. Pertama, sebutkan 3 hal spesifik yang Anda syukuri hari ini. Ini bisa jadi hal-hal besar, tapi jauh lebih baik jika hal-hal kecil, seperti udara segar yang Anda hirup. Setelah Anda mengidentifikasi 3 hal yang Anda syukuri, lanjutkan dengan 2 afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang Anda ucapkan dengan penuh keyakinan untuk mengubah pola pikir Anda. Afirmasi ini harus berhubungan dengan kelimpahan atau keberuntungan yang ingin Anda tarik. Misalnya, saya adalah magnet untuk keberuntungan, atau setiap hari peluang baru datang kepada saya. Ucapkan afirmasi ini dengan penuh perasaan, seolah-olah hal itu sudah terjadi. Ini menguatkan frekuensi positif dalam diri Anda. Terakhir, 1 visualisasi. Visualisasi adalah tindakan membayangkan keberuntungan yang Anda inginkan, seolah-olah itu sudah terwujud. Jika Anda menginginkan pekerjaan baru, bayangkan diri Anda duduk di kantor baru Anda, merasakan kegembiraan dan kepuasan. Jika Anda menginginkan hubungan yang lebih baik, visualisasikan diri Anda menikmati waktu yang damai dan bahagia dengan pasangan Anda. Visualisasi ini mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta, menunjukkan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Metode 321 adalah kombinasi yang kuat dari apresiasi,
afirmasi, dan visualisasi yang bisa Anda lakukan di mana saja dan kapan saja. Mengintegrasikan rasa syukur ke dalam rutinitas Anda adalah kunci untuk menjadikannya kebiasaan yang tidak terpisahkan. Mulailah dengan menempelkannya pada aktivitas yang sudah Anda lakukan setiap hari. Saat Anda menikmati kopi pagi Anda, luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri aroma dan rasanya. Saat Anda dalam perjalanan, syukuri mobil yang Anda miliki atau kesempatan untuk menjelajahi dunia. Sebelum tidur, renungkan dan syukuri semua hal baik yang terjadi sepanjang hari. Dengan menautkan rasa syukur pada rutinitas harian, Anda akan melatih otak Anda untuk secara otomatis mencari hal-hal yang patut disyukuri, mengubah pola pikir Anda dari keluhan menjadi apresiasi. Menggunakan jurnal rasa syukur adalah alat manifestasi yang sangat kuat, baik itu digital maupun fisik. Menuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari memiliki beberapa manfaat. Pertama, ini menciptakan catatan visual tentang kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda, yang bisa Anda lihat kembali saat Anda merasa down. Kedua, tindakan menulis memperkuat niat Anda dan mengukir pesan positif ke dalam alam bawah sadar Anda. Saat menulis, Anda bisa lebih detail dan spesifik, yang mengirimkan sinyal yang lebih jelas ke alam semesta. Sebagai contoh, Anda bisa menulis, "Saya sangat bersyukur atas panggilan telepon dari teman lama hari ini, yang mengingatkan saya akan betapa berharganya persahabatan kami." Banyak orang yang telah menggunakan jurnal syukur melihat hasil yang nyata. Mereka menemukan bahwa setelah beberapa minggu, mereka mulai menarik peluang atau orang-orang yang sejalan dengan apa yang mereka tulis. Mereka melaporkan peningkatan kebahagiaan dan penurunan stres. Jurnal ini menjadi bukti konkret bahwa energi rasa syukur Anda bekerja. Ini adalah cara yang kuat untuk mendokumentasikan perjalanan spiritual Anda dan melihat bagaimana alam semesta merespons niat Anda. Memulai teknik sederhana ini tidak membutuhkan investasi besar, hanya waktu dan niat tulus Anda. Ingatlah, yang terpenting adalah perasaan di balik kata-kata atau tulisan Anda. Lakukan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tulus. Kisah menarik keberuntungan. Mendengar kisah-kisah nyata tentang bagaimana orang lain telah menggunakan rasa syukur untuk mengubah hidup mereka adalah cara terbaik untuk menginspirasi dan memvalidasi praktik ini. Ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah realitas yang bisa dialami oleh siapa saja. Mari saya bagikan beberapa contoh kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana energi rasa syukur bisa menarik keberuntungan. Ada kisah seorang wanita muda bernama Lani yang merasa terjebak dalam pekerjaannya dan tidak memiliki arah. Setiap hari ia merasa frustrasi dan mengeluh tentang situasinya. Suatu hari ia memutuskan untuk mengubah kebiasaannya setelah menemukan praktik rasa syukur. Setiap pagi ia mulai menulis di jurnalnya tentang hal-hal kecil yang ia hargai, seperti matahari terbit dan secangkir kopi. Setelah beberapa minggu, ia mulai menyadari bahwa ia merasa lebih bahagia dan memiliki lebih banyak energi. Dalam perjalanannya, ia juga mulai mensyukuri keterampilannya yang ia miliki, yang selama ini ia abaikan. Suatu hari, seorang teman yang ia ceritakan tentang perubahannya, mengenalkannya pada seseorang yang sedang mencari orang dengan keterampilan yang sama, persis untuk sebuah proyek impian. Peluang itu tidak datang dari iklan lowongan pekerjaan, tetapi dari energi positif dan keterbukaan yang ia pancarkan. Lani akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya, dan ia yakin bahwa itu adalah hasil langsung dari pergeseran energinya. Ada juga kisah seorang pria bernama Rendra yang memiliki masalah dalam keuangan. Ia terus-menerus khawatir dan merasa tidak pernah punya cukup uang. Ia memutuskan untuk mencoba praktik rasa syukur dengan mensyukuri setiap rupiah yang ia terima, sekecil apapun. Ia mulai menghargai setiap pengeluaran sebagai investasi dalam kehidupannya, bukan sebagai kerugian. Ia mengubah kalimat "uang saya habis" menjadi "uang saya mengalir untuk mendukung hidup saya". Pola pikirnya berubah. Setelah beberapa waktu, Rendra secara tak terduga menerima bonus besar dari pekerjaan yang sudah lama ia lupakan. Uang itu datang tepat pada saat ia sangat membutuhkannya untuk membayar utang yang memberatkannya. Ia merasa bahwa bonus ini adalah respons langsung dari semesta terhadap pergeseran energinya, dari kekhawatiran menjadi apresiasi. Ia tidak hanya mendapatkan uang, tetapi ia juga mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana energinya memengaruhi keuangannya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa praktik rasa syukur tidak hanya menghasilkan hasil emosional, tetapi juga hasil fisik dan nyata. Mereka adalah bukti bahwa ketika Anda mengubah getaran internal Anda, dunia luar akan merespons. Awalnya, mereka mungkin skeptis. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan berhasil. Namun saat mereka melihat perubahan kecil di sekeliling mereka,
Senyuman dari orang asing, peluang tak terduga, atau pertemuan yang kebetulan, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja. Keberuntungan mulai mengalir. Jadi, jangan hanya percaya pada kata-kata saya. Izinkan diri Anda untuk memulai perjalanan ini dan biarkan Anda menjadi saksi mata dari transformasi nyata dalam kehidupan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan cerita inspiratif Anda sendiri. Menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup Anda. Praktik rasa syukur bukanlah sebuah sprint, tetapi sebuah maraton. Setelah Anda mulai merasakan manfaatnya, tantangan selanjutnya adalah menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari diri Anda. Sebuah gaya hidup. Melampaui teknik, ini adalah tentang menumbuhkan pola pikir apresiasi berkelanjutan. Ini berarti melihat keindahan dan kelimpahan di setiap aspek kehidupan, bahkan di saat-saat yang sulit. Ini adalah tentang menggeser fokus dari apa yang hilang menjadi apa yang masih ada, tanpa mengabaikan realitas. Ini adalah fondasi untuk kelimpahan yang berkelanjutan. Tentu saja kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika Anda menghadapi kemunduran, kegagalan atau kesulitan yang membuat Anda sulit untuk merasa bersyukur. Pada saat-saat seperti ini, penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman praktik Anda. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, cobalah mencari hal-hal kecil untuk disyukuri di tengah kesulitan. Misalnya, syukuri dukungan dari orang terkasih, kekuatan internal Anda untuk mengatasi tantangan, atau pelajaran berharga yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut. Menangani kemunduran adalah tentang kembali ke dasar. Ini adalah saatnya untuk kembali fokus pada praktik sederhana, seperti metode 321 atau menulis di jurnal. Teknik-teknik ini akan membantu Anda menggeser frekuensi energi Anda kembali ke jalur yang benar. Ingatlah, kemunduran bukanlah kegagalan. Ini adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dengan menjadikan rasa syukur sebagai jangkar Anda akan selalu memiliki cara untuk kembali ke keadaan yang memberdayakan. Untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil selanjutnya. Pertama, tetapkan tantangan praktis untuk diri sendiri. Misalnya, berkomitmen untuk melakukan praktik rasa syukur selama 30 hari tanpa henti dan lihat perubahan apa yang terjadi. Kedua, cari sumber daya yang bisa memperdalam pemahaman Anda, seperti video, buku, atau komunitas yang juga mempraktikkan rasa syukur. Terakhir, ajak orang terdekat Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini. Berbagi rasa syukur dengan orang lain akan melipat gandakan energinya dan menciptakan gelombang positif yang lebih besar. Menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup akan mengubah tidak hanya cara Anda berinteraksi dengan dunia, tetapi juga cara dunia berinteraksi dengan Anda. Anda akan menyadari bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang secara alami mengalir ke arah Anda. Anda akan menjadi sumber daya tarik yang kuat, dan hidup Anda akan dipenuhi dengan kelimpahan yang tidak terduga. Mengubah tantangan menjadi peluang. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Ada saat-saat ketika kita dihadapkan pada kesulitan yang terasa sangat berat, dan rasa syukur tampaknya menjadi hal terakhir yang bisa kita rasakan. Namun di dalam setiap tantangan, terdapat benih anugerah yang tersembunyi. Praktik rasa syukur yang sejati adalah kemampuan untuk menemukan benih-benih ini dan melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan. Ini adalah tingkat tertinggi dari apresiasi yang mengubah krisis menjadi kesempatan. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, Anda bisa bersyukur atas waktu luang yang diberikan untuk menemukan kembali gairah Anda, atau kesempatan untuk menjelajahi jalur karier baru yang lebih sesuai. Ketika sebuah hubungan berakhir, Anda bisa bersyukur atas pelajaran yang Anda dapatkan dan ruang yang kini terbuka untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Mengubah sudut pandang ini membutuhkan latihan, tetapi dampaknya sangat transformatif. Anda akan menyadari bahwa semesta tidak menghukum Anda, tetapi sedang mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik. Rasa syukur dalam menghadapi kesulitan juga memperkuat ketahanan emosional Anda. Ketika Anda secara sadar mencari hal-hal yang patut disyukuri di tengah badai, Anda melatih diri Anda untuk tidak mudah goyah. Anda membangun otot spiritual yang memungkinkan Anda untuk tetap kuat dan berpusat, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Ini adalah kekuatan yang membuat Anda mampu bangkit kembali lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Anda tidak hanya melewati tantangan, tetapi Anda juga tumbuh darinya. Latihan praktis untuk ini adalah jurnal pelajaran.
Saat Anda menghadapi situasi sulit, tuliskan 3 pelajaran berharga yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut. Jangan fokus pada mengapa ini terjadi pada saya, tetapi fokus pada apa yang bisa saya pelajari dari ini. Misalnya, saya belajar bahwa saya lebih kuat dari yang saya pikirkan, atau saya belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang mendukung saya. Latihan ini akan mengubah fokus Anda dari rasa sakit menjadi pertumbuhan. Mengakui dan mensyukuri anugerah yang tersembunyi adalah tanda kedewasaan spiritual. Ini menunjukkan bahwa Anda memahami hukum energi dan resonansi yang lebih dalam, bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan Anda yang tertinggi. Ini adalah pemahaman bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Dengan menguasai praktik ini, Anda tidak akan lagi takut akan tantangan. Sebaliknya, Anda akan menyambutnya dengan keyakinan, karena Anda tahu bahwa di dalamnya terdapat peluang untuk pertumbuhan dan kelimpahan yang lebih besar. Anda akan menjadi arsitek nasib Anda, mengubah setiap batu sandungan menjadi batu loncatan. Memancarkan dan menerima. Energi rasa syukur tidak hanya mengubah realitas pribadi Anda, tetapi juga menciptakan lingkaran positif yang meluas ke orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda memancarkan rasa syukur, Anda tidak hanya menarik keberuntungan ke dalam hidup Anda sendiri, tetapi juga menjadi sumber cahaya yang menginspirasi orang lain. Ini adalah kekuatan yang tidak egois. Dengan meningkatkan getaran Anda sendiri, Anda secara otomatis meningkatkan getaran kolektif. Bayangkan interaksi harian Anda sebagai pertukaran energi. Ketika Anda memulai hari dengan rasa syukur, Anda memasuki setiap interaksi dengan aura positif. Senyuman tulus, kata-kata yang baik, atau sekadar kehadiran yang damai dapat secara tidak sadar memengaruhi suasana hati orang lain. Seringkali orang akan merespons getaran positif ini dengan hal yang serupa, menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkuat. Ini adalah bagaimana rasa syukur bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis, produktif, dan penuh kasih. Latihan praktis untuk ini adalah rasa syukur kepada orang lain. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk secara sadar mensyukuri orang-orang dalam hidup Anda. Tuliskan pesan singkat kepada seorang teman yang telah membantu Anda. Ucapkan terima kasih kepada pasangan Anda untuk hal-hal kecil yang mereka lakukan, atau sekadar mengirimkan energi positif kepada seseorang yang Anda kenal. Tindakan ini tidak hanya akan membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga akan memperkuat getaran syukur dalam diri Anda. Ketika Anda memancarkan rasa syukur, Anda juga menjadi lebih peka terhadap rasa syukur yang Anda terima dari orang lain. Anda akan lebih mudah melihat dan menghargai apresiasi yang diberikan kepada Anda, yang pada gilirannya akan memperkuat lingkaran positif ini. Ini adalah siklus yang tak terbatas. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima. Menjadi sumber rasa syukur adalah salah satu cara paling kuat untuk menciptakan keberuntungan kolektif. Ini adalah cara untuk berkontribusi pada dunia dengan cara yang sederhana namun mendalam. Anda tidak perlu melakukan hal-hal besar, cukup dengan menjadi diri sendiri yang penuh syukur, Anda sudah membuat dampak positif. Jadi, mulailah memancarkan energi rasa syukur Anda hari ini. Jadilah magnet yang tidak hanya menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda sendiri, tetapi juga membagikannya dengan semua orang yang Anda temui. Melihat kelimpahan sebelum terwujud. Visualisasi adalah alat manifestasi yang kuat, dan ketika digabungkan dengan energi rasa syukur, kekuatannya menjadi tak terbatas. Visualisasi bukanlah sekadar melamun. Ini adalah tindakan menciptakan realitas dalam pikiran Anda dengan detail yang jelas dan emosi yang kuat. Ketika Anda memvisualisasikan kelimpahan yang Anda inginkan, Anda mengirimkan sinyal yang jernih dan terfokus ke alam semesta, menunjukkan dengan tepat apa yang Anda minta. Agar visualisasi menjadi efektif, Anda harus melakukannya dengan rasa syukur. Jangan memvisualisasikan dari sudut pandang, saya kekurangan ini, atau saya berharap ini terjadi. Sebaliknya, visualisasikan dari sudut pandang, saya sangat bersyukur karena ini sudah terwujud. Rasakan kegembiraan, kelegaan, dan apresiasi yang akan Anda rasakan ketika keinginan Anda terwujud. Perasaan inilah yang mengubah visualisasi dari sekadar gambar menjadi magnet yang kuat. Latihan praktis untuk ini adalah papan visualisasi syukur. Anda bisa membuatnya secara digital atau fisik. Kumpulkan gambar-gambar yang mewakili kelimpahan yang Anda inginkan. Rumah impian, pekerjaan ideal, hubungan yang sehat, atau tujuan perjalanan. Namun, jangan berhenti di sana. Di setiap gambar, tambahkan catatan kecil yang mengatakan, saya sangat bersyukur atas, atau terima kasih atas.
Setiap kali Anda melihat papan visualisasi Anda, luangkan waktu untuk benar-benar merasakan rasa syukur atas setiap hal yang ada di sana, seolah-olah Anda sudah memilikinya. Papan visualisasi ini berfungsi sebagai pengingat visual yang kuat dan bertindak sebagai magnet energi yang terus-menerus memancarkan niat Anda. Ini juga membantu menjaga fokus Anda pada tujuan Anda, mencegah Anda dari tergelincir kembali ke pola pikir kekurangan. Visualisasi adalah tentang menciptakan jembatan antara realitas saat ini dan realitas yang Anda inginkan. Dengan mengisinya dengan energi rasa syukur, Anda tidak hanya membangun jembatan itu, tetapi Anda juga memperkuatnya, membuatnya lebih mudah untuk dilewati. Jadi mulailah melihat kelimpahan dalam pikiran Anda hari ini. Rasakan, hargai, dan percayai bahwa itu sudah ada dalam perjalanan menuju Anda. Fondasi untuk kelimpahan besar. Kita seringkali menunggu hal-hal besar terjadi dalam hidup kita sebelum kita merasa bersyukur. Kita berpikir, saya akan bersyukur ketika saya mendapatkan pekerjaan baru, membeli rumah, atau bertemu dengan pasangan hidup. Namun sikap ini adalah kebalikan dari bagaimana hukum energi bekerja. Kelimpahan besar adalah hasil dari menghargai kelimpahan kecil yang sudah ada di sekitar kita. Fondasi dari kelimpahan yang berkelanjutan adalah kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi yang nikmat, sinar matahari yang hangat, suara tawa anak-anak, atau bahkan hanya kemampuan untuk bernapas tanpa kesulitan. Ketika Anda melatih diri untuk menghargai momen-momen kecil ini, Anda memberi sinyal kepada alam semesta bahwa Anda adalah wadah yang siap untuk menerima lebih banyak. Latihan praktis untuk ini adalah 1 momen syukur. Setiap jam, luangkan waktu sejenak untuk menemukan satu hal yang patut disyukuri. Atur pengingat di ponsel Anda jika perlu. Ini bisa jadi hal sepele seperti, saya bersyukur atas udara bersih yang saya hirup, atau saya bersyukur atas kenyamanan kursi saya. Latihan ini akan mengubah hari Anda dari sekadar rutinitas menjadi serangkaian momen yang dihargai. Ketika Anda mulai menghargai hal-hal kecil, Anda akan menyadari betapa kaya hidup Anda sebenarnya. Anda akan melihat bahwa kelimpahan tidak terbatas pada uang atau benda materi, tetapi ada di setiap aspek kehidupan Anda. Penglihatan Anda akan berubah dan Anda akan mulai melihat peluang dan keindahan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak Anda sadari. Menghargai hal-hal kecil juga membantu Anda tetap berada di saat ini. Ini membawa Anda keluar dari kekhawatiran tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan, dan menempatkan Anda di momen sekarang di mana semua kelimpahan berada. Jadi jangan menunggu hal-hal besar. Mulailah menghargai hal-hal kecil hari ini dan saksikan bagaimana alam semesta merespons dengan kelimpahan yang lebih besar. Saat Anda mulai merasa ragu, sangat wajar untuk merasa skeptis di awal perjalanan spiritual ini. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah praktik ini benar-benar berhasil atau apakah semua ini hanya kebetulan. Ini adalah bagian dari perjalanan dan penting untuk mengenali keraguan ini tanpa membiarkannya menghentikan Anda. Mengatasi skeptisisme adalah tentang mengumpulkan bukti pribadi Anda sendiri. Ingatlah kisah-kisah yang kita bahas sebelumnya. Orang-orang yang melihat hasil nyata juga awalnya skeptis. Yang membedakan mereka adalah keputusan mereka untuk terus maju, meskipun ada keraguan. Mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan pada praktik ini dan hasilnya berbicara dengan sendirinya. Latihan praktis untuk ini adalah jurnal bukti syukur. Di jurnal ini catatlah setiap kebetulan atau keberuntungan kecil yang terjadi setelah Anda memulai praktik rasa syukur. Ini bisa berupa panggilan telepon yang tak terduga, teman lama yang menghubungi, atau bahkan hanya menemukan uang yang terlupakan di saku jaket Anda. Catatlah tanggal dan detailnya. Setelah beberapa minggu, lihatlah kembali catatan Anda. Anda akan terkejut melihat berapa banyak bukti yang telah Anda kumpulkan. Jurnal bukti ini berfungsi sebagai pengingat visual yang kuat bahwa energi rasa syukur Anda bekerja. Ini adalah bukti konkret yang akan membantu Anda mengatasi keraguan dan memperkuat keyakinan Anda. Mengatasi skeptisisme juga berarti mempercayai prosesnya. Jangan terobsesi dengan hasil. Alih-alih fokus pada kapan keberuntungan akan datang, fokuslah pada proses itu sendiri. Fokus pada merasakan rasa syukur hari ini. Keberuntungan akan mengalir secara alami sebagai hasil dari frekuensi yang Anda pancarkan. Saat Anda mulai melihat bukti-bukti ini, keraguan akan mulai memudar dan keyakinan akan tumbuh. Anda akan menyadari bahwa ini bukan tentang sihir atau kebetulan, tetapi tentang hukum energi yang sederhana namun kuat. Jadi,
Jangan biarkan skeptisisme menghentikan Anda. Berikan kesempatan pada praktik ini, kumpulkan bukti Anda sendiri, dan saksikan bagaimana keraguan berubah menjadi keyakinan. Menjadikan rasa syukur sebagai pernyataan kekuatan. Rasa syukur seringkali dianggap sebagai tindakan yang pasif atau lembut. Namun, di dalam spiritualitas, rasa syukur adalah salah satu pernyataan kekuatan paling kuat yang bisa Anda buat. Ketika Anda memilih untuk bersyukur, Anda secara sadar mengambil alih kendali atas realitas Anda. Anda mengatakan kepada alam semesta, "Saya memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan dan kelimpahan saya sendiri, terlepas dari keadaan." Ini adalah pernyataan bahwa Anda bukan korban dari keadaan Anda. Anda adalah pencipta, Anda adalah arsitek, Anda adalah penentu nasib. Setiap kali Anda memilih untuk bersyukur, Anda memperkuat pernyataan ini dan mengirimkan sinyal yang kuat ke alam semesta bahwa Anda siap untuk mengambil alih kendali. Latihan praktis untuk ini adalah afirmasi kekuatan syukur. Ciptakan afirmasi pribadi yang mencerminkan kekuatan Anda. Misalnya, rasa syukur saya adalah kekuatan super saya, atau saya menggunakan energi syukur saya untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan. Ucapkan afirmasi ini dengan penuh keyakinan setiap hari. Pernyataan ini juga mencerminkan kedewasaan spiritual. Anda memahami bahwa kebahagiaan dan kelimpahan bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda, tetapi sesuatu yang Anda ciptakan. Anda memahami bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah realitas Anda dari dalam keluar. Menjadikan rasa syukur sebagai pernyataan kekuatan adalah tentang mengambil kembali otoritas pribadi Anda. Ini adalah tentang mengklaim kembali hak Anda untuk hidup dalam kelimpahan. Jadi, mulailah melihat rasa syukur bukan hanya sebagai praktik, tetapi sebagai pernyataan kekuatan. Jadilah pencipta kehidupan Anda dan saksikan bagaimana alam semesta merespons dengan hormat. Tantangan praktis untuk kelimpahan berkelanjutan. Anda telah mempelajari konsep-konsep inti di balik energi rasa syukur dan teknik-teknik sederhana untuk mengintegrasikannya ke dalam hidup Anda. Sekarang, saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Tantangan Anda hari ini adalah untuk berkomitmen pada praktik ini secara konsisten. Ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi tentang mengambil tindakan. Tantangan pertama adalah tantangan rasa syukur 30 hari. Selama 30 hari ke depan, berkomitmenlah untuk melakukan praktik rasa syukur setiap hari. Gunakan metode 321 atau tuliskan di jurnal Anda setiap pagi atau malam. Jangan lewatkan satu hari pun. Amati perubahan yang terjadi dalam pikiran, perasaan, dan realitas eksternal Anda. Tantangan kedua adalah mencari mitra syukur. Ajak seseorang yang Anda percayai untuk bergabung dalam tantangan ini bersama Anda. Berbagi pengalaman dan tantangan Anda akan memperkuat komitmen Anda dan menciptakan lingkaran dukungan yang positif. Tantangan ketiga adalah membagikan cahaya. Setelah Anda merasakan manfaat dari praktik ini, bagikan pengalaman Anda dengan orang lain. Anda tidak perlu memaksakannya kepada siapapun, cukup ceritakan kisah Anda. Dengan membagikan cahaya Anda akan menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan mereka sendiri. Dan akhirnya, sumber daya untuk memperdalam praktik Anda. Ada banyak buku, video, dan komunitas yang bisa Anda eksplorasi. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan teruslah tumbuh. Perjalanan spiritual ini tidak pernah berakhir. Dengan mengambil langkah-langkah praktis ini, Anda tidak hanya akan mempertahankan energi syukur Anda, tetapi Anda juga akan meningkatkannya. Anda akan menjadi magnet yang semakin kuat untuk keberuntungan, dan kelimpahan akan mengalir ke dalam hidup Anda dengan cara yang tidak terduga dan luar biasa.